Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kenikmatan dan kenikmatan yang terbesar, yaitu kenikmatan Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Manusia memiliki kesadaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya iman di dalam dirinya, seseorang yang memiliki iman yang kuat akan menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menuntun hambanya dalam menjalani kehidupan dengan agama Islam. Tidak semua hal yang ada di dunia ini dapat dijangkau dengan pengetahuan manusia alias dengan akal manusia. Dengan demikian diperlukan adanya iman, yaitu percaya. Allah menurunkan kitab suci kepada umat manusia sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan. Kitab-kitab Allah tersebut wajib diimani oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci yang diberikan kepada utusannya, yaitu nabi dan para rasul, agar disampaikan kepada umat manusia. Segala petunjuk hidup yang benar telah terangkum di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke dunia ini. Berdasarkan iman yang kuat, kitab suci dapat diterima dan digunakan sebagai pedoman hidup. Oke, kita yang pertama, kita harus meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat yang terakhir yaitu kitab Al-Qur'anul Karim. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu kataba, yang berarti menulis, mengumpulkan. Iman menurut bahasa artinya adalah mempercayai atau meyakini. Kitab menurut istilah adalah buku yang di dalamnya berisi tentang firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Berdasarkan pengertian yang saya terangkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada para rasulnya Allah Subhanahu wa taala, yang berisi ajaran-ajaran yang diberikan kepada umat muslim sebagai petunjuk hidup agar mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Umat Islam diwajibkan untuk mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya diyakini dalam hati saja, tetapi juga diamalkan melalui perilaku sehari-hari. Sekarang ini umat Islam memiliki kitab suci yang disebut dengan Al-Quran. Umat Islam hanya diperintahkan untuk mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Adapun terhadap kitab-kitab lainnya, manusia diperintahkan untuk mengimani saja, mempercayainya saja.
Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari rukun iman. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang kedua. Adapun perintah untuk mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang 136, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-136. Jadi kita tidak boleh kafir kepada Allah, tidak boleh kafir kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah, dan hari kemudian, maksudnya hari kiamat. Kita harus iman, harus percaya terhadap apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tadi. Orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dengan sepenuh hatinya dan mengamalkannya termasuk orang-orang yang beruntung. Dikategorikan orang yang beruntung kalau saja dia percaya terhadap kitab-kitab Allah. Tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan tersesat dalam kehidupannya. Orang yang tersesat akan semakin jauh dari Allah dan dapat terjerumus ke dalam kemaksiatan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, sedikit saja. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya, agar menjadi orang yang termasuk beriman, percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, dan beriman kepada hari kiamat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.